Halo Intel 21, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kali ini Intel akan mereview sebuah film kapal selam milik Rusia, guys. Film ini juga merupakan kisah nyata tragedi tenggelamnya kapal selam Rusia. Gimana ceritanya? Oke, kita langsung aja, gas. Ada seorang anak yang sedang berlatih menahan nafas dengan ayahnya. Anak itu bernama Misa, anak dari seorang letnan angkatan laut Mikhail, dan istrinya yang bernama Tania yang sedang hamil kedua. Keluarga mereka pun terlihat sangat bahagia. Terlihat teman-temannya berusaha mengumpulkan dana untuk membeli keperluan pernikahan Pavel. Kelihatan persahabatan di antara angkatan laut itu sangatlah erat. Setelah dana terkumpul, mereka pun pergi ke koperasi untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Tapi karena uangnya kurang, akhirnya mereka pun serentak untuk menjual jam tangan mereka demi pestanya Pavel. Persahabatan yang sangat erat ya guys. Pesta pernikahan Pavel berlangsung dengan penuh nuansa kekeluargaan. Mereka pun semua berkumpul di situ dan secara bergantian memberikan ucapan selamat kepada Pavel. Setelah itu mereka menyanyikan lagu Mars Angkatan Laut. Keesokan harinya mereka pun bersiap dengan sebuah misi latihan. Dengan menggunakan sebuah kapal selam Angkatan Laut kebanggaan Rusia. Di sini mereka mengikuti latihan militer bersama 30 kapal perang Rusia lainnya. Mikhail ditugaskan sebagai kepala unit turbin gas. Kapal selam cruise ini memiliki panjang 152 meter dan juga memiliki bobot 4.000 ton. Kapal ini pun siap berlayar. Terlihat anak-anak melepas kepergian kapal selam itu. Sedangkan Misa hanya melihat dengan tatapan tajamnya. Latihan kali ini akan dipimpin oleh Laksamana Grunsinski, di mana 30 kapal lainnya sudah menunggu kedatangan mereka. Sementara itu di kapal laut Inggris yang dipimpin David Russell, mereka juga mengawasi latihan militer yang diadakan oleh Rusia. Ternyata Kapten Russell mengenal baik Laksamana Grunsinski. Karena hubungan dua negara ini dingin, mereka pun jarang komunikasi. Pindah ke dalam kapal selam. Pavel menemukan suhu inti dari torpedo itu meningkat. Kemudian Pavel menyampaikan hal tersebut ketika briefing. Namun hal tersebut dianggap enteng oleh si kapten. Sebelum menjalankan tugas, Mikhail melihat foto anak dan istrinya. Dia melihat seakan-akan tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Detik-detik peluncuran torpedo pun akan dimulai. Tapi di sini Pavel mendapati kalau suhu inti torpedo semakin naik. Dia sangat khawatir, sehingga dia langsung menghubungi kapten dan minta izin untuk meluncurkan torpedo lebih awal. Karena suhunya sudah semakin meningkat. Karena masih di bawah ambang instruksi. Akhirnya kapten menyuruh Pavel mengikuti prosedur saja. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba torpedo meledak dengan sangat dahsyat dan membuat kapal karam. Orang-orang yang masih hidup tersebut langsung menutup pintu agar tak masuk air. Mereka mencoba menghubungi ruang komando tetapi tidak ada jawaban. Mereka pun berpikir orang-orang di ruang komando sudah tewas. Sementara itu di ruang turbin api pun semakin membesar dan membuat suhu torpedo semakin meninggi. Dan tiba-tiba terjadi ledakan lagi yang sangat besar dan langsung menghancurkan kapal. Air pun masuk dari mana saja. Mereka langsung menyelamatkan diri ke ruangan yang masih aman. Mikhail pun mencoba menghubungi Anton yang berada di ruang reaktor. Namun Anton sudah pasrah. Dia hanya bilang, "Sampaikan salamku untuk keluargaku." Mereka pun langsung masuk ke ruangan yang aman dan menutup pintu. Di ruangan itu berkumpul awak kapal yang selamat dari ledakan karena mereka berada di buritan kapal. Mikhail pun memerintahkan mereka untuk menyisir ruangan dan mengambil dokumen-dokumen penting. Sementara itu di Angkatan Laut Inggris, Kapten Russell menyadari kalau radar kapal cruise ini menghilang. Dia pun langsung minta menghubungi armada utara Rusia guna melaporkan hal ini. Angkatan Laut Rusia yang menerima laporan itu menyadari bahwa kapal cruise mengalami keadaan darurat. Di dalam kapal, anggota yang selamat bekerja sama menutup bagian kapal yang bocor agar tidak masuk air. Mereka pun sadar hal itu tidak akan bertahan lama. Leo, salah satu awak kapal, mengalami ketakutan yang sangat berat. Di sini Mikhail mencoba untuk menenangkannya.
Sementara itu Angkatan Laut mengirim alat untuk melihat kapal krus. Mereka pun masih pesimis bahwa ada awak yang masih bisa selamat. Kabar duka ini langsung diterima oleh keluarga mereka. Dan mereka sangat cemas karena hal itu. Tania pun langsung datang ke pusat Angkatan Laut. Tapi sayang kejadian itu ditutup-tutupi. Keluarga pun mencoba sabar dan menunggu kabar. Mereka hanya bisa saling menguatkan. Sementara itu keadaan Michael dan teman-temannya semakin memburuk. Karena pasokan oksigen semakin menipis. Di sana mereka mencoba mencari Katrik. Dan ada satu yang tersisa tapi berada di ruangan yang penuh air. Tiba-tiba lampu di dalam ruangan kapal mati. Untung mereka masih mempunyai baterai cadangan. Keadaan yang semakin dingin dan oksigen semakin menipis membuat mereka tak mampu bertahan. Michael mencoba memukul dinding kapal. Agar memberitahu bahwa ada yang selamat di dalam. Angkatan Laut yang menunggu di ruangan radio, terkejut mendengar suara itu. Dan akhirnya mereka mengetahui ada yang selamat di kapal itu. Mendengar kabar ada yang selamat, Tania menyampaikan kabar itu kepada keluarga yang lain. Dan kabar itu juga terdengar oleh Kapten Russell. Kapten Russell pun bertanya, apakah mereka butuh bantuan? Tapi Rusia sampai sekarang belum ada konfirmasi. Pihak Angkatan Laut Rusia pun jumpa pers untuk keluarga awak kapal krus. Tapi di sini pemerintah tidak membahas masalah penyelamatan. Malah mereka berbelasungkawa dan mengatakan tidak ada anggota yang selamat. Karena oksigen yang hampir habis, Michael mencoba berenang ke ruangan Catrik berada. Mereka pun menyelam dan mendapatkan Catrik itu. Dan terlihat temannya sudah lemas dan tidak berdaya. Melihat temannya seperti itu Michael pun tidak mau meninggalkan temannya. Dia mencoba membawa kembali teman dan selamat. Mereka sedikit tenang karena oksigen mereka aman. Saat Leo ingin menghidupkan generator, Michael mengatakan jangan sampai alat itu terkena air sedikit pun. Karena akan meledak bila terkena air. Di atas Angkatan Laut Rusia menurunkan bantuan kapal selam untuk menolong mereka yang selamat. Mereka yang mengetahui bantuan datang sangat senang. Namun sayang kapal penyelamat kehabisan baterai dan harus dinaikkan lagi. Mereka yang mengetahui kapal yang balik arah marah. Lagi-lagi Michael meyakinkan temannya bahwa kapal bantuan akan kembali lagi. Saat di atas, kapal penyelamat juga memiliki kerusakan karena sudah tua. Ditambah lagi waktu untuk mengecas baterai adalah 12 jam. Kan anjir banget guys. Untuk menghilangkan kecemasan, Oleg salah satu awak kapal, menceritakan berbagai macam hal lucu kepada temannya. Dan itu sedikit menghibur mereka. Malamnya setelah kapal penyelamat selesai diperbaiki, mereka melakukan penyelamatan. Awak kapal yang tahu bantuan datang sangat memberi harapan besar agar mereka bisa terselamatkan. Lagi-lagi masalah datang. Katup penghubung pintu kapal dengan kapal penyelamat tidak mau melekat. Ditambah lagi baterai mereka yang lagi-lagi soak. Kok aku emosi ya guys? Karena muak dengan bantuan alat Rusia. Akhirnya Laksamana Grunsinski pun menelpon Kapten Russell. Dia menceritakan masih ada yang selamat di dalam kapal dan dia meminta bantuan kapal laut Inggris untuk membantu. Tapi rencana ini akan ditentang oleh Angkatan Laut Rusia. Karena merasa malu tidak bisa menolong dan karena perang dingin antara Rusia dan Inggris. Tanpa mereka sadari, mereka mengulur waktu. Nyawa di dalam kapal bisa berbahaya. Karena sekarang baterai di dalam kapal sudah habis dan pompa air sudah mati. Air bisa masuk kapan saja ke dalam kapal krus itu. Masim awak kapal yang sudah tidak tahan dengan keadaan itu, mencoba keluar dan mencoba berenang ke permukaan. Tanpa dia sadari itu sangat berbahaya. Sementara itu pertemuan Angkatan Laut Rusia dengan keluarga korban. Pemerintah lagi-lagi tidak membahas masalah penyelamatan. Kemudian mengatakan kapal itu karam di kedalaman 800 meter. Mereka mengatakan kebohongan. Karena laut tempat kapal krus karam tidak sedalam itu. Akhirnya membuat pertemuan itu ricuh. Di sisi lain pasukan Inggris sudah bersiap-siap melakukan penyelaman.
Tapi saat kapal laut Inggris tiba, mereka diberhenti dan diam di tempat. Karena komando pasukan Rusia tidak mengizinkan Inggris untuk melakukan penyelamatan. Dan kemudian kapal penyelamat Rusia mencoba turun lagi dan gagal lagi. Saat awak kapal membagi-bagikan makanan, Leo tidak sengaja menjatuhkan generator tadi. Yah, akhirnya generator itu meledak. Di sini dipastikan mereka sudah kehabisan oksigen. Michael pun pasrah dan mengucapkan kata-kata perpisahan kepada teman-temannya itu. Lalu mereka bersama-sama menyanyikan Mars Angkatan Laut. Dan akhirnya komando Rusia menyerah dan meminta bantuan Inggris untuk menurunkan bala bantuan. Saat mereka tiba sangat disayangkan semua awal kapal di dalam sudah tiada.